Nama saya Arifin Hidayat. Kita akan segera melanjutkan dasar-dasar HVAC series 3 ya. Bagi teman-teman yang belum menonton series 2 atau series 1 bisa mencarinya di playlist saya ya. Oke, kita akan lanjutkan saja ya untuk materi selanjutnya. Dasar HVAC series 3 ya. Menonton series 1 atau series 2 bisa lihat di playlistnya ya. Jadi biar lebih mengerti terkait sistem HVAC. Sekarang saya akan menjelaskan dasar sistem HVAC series 3 terkait dengan chiller ya. Di sini saya hanya menjelaskan terkait gambaran besarnya saja, tapi nanti untuk detailnya ada di video selanjutnya ya, terkait chiller dan AHU. Tujuan dari menonton video ini, jadi teman-teman akan tahu manfaat dari menonton video ini, yaitu industrial HVAC ya. Kita akan membahas industrial HVAC, chiller, dan air handling unit ya. Mungkin di next videonya akan kita pelajari terkait support komponen. Sekarang industrial HVAC. Penggunaan HVAC berdasarkan jenis industri ya, common grade lah. Jadi yang biasa dipakai di mall, di office, yang intinya sih pada dasarnya kita memakai ruangan dan ruangannya itu dingin. Intinya itu tidak mengatur seperti humidity-nya harus berapa, terus pressure ruangannya harus berapa, intinya seperti itu. Ataupun tidak mengukur air change-nya berapa ya. Seandainya ada air change pun tidak terlalu dipersulitkan, misalkan harus minimal 5, minimal 10 seperti itu ya. Oke. Lalu ada di medium grade. Medium grade ini biasanya di food and beverage ya. Lalu di medium grade. Medium grade ini biasanya di food and beverage factory ya, atau di pabrik makanan atau minuman atau nutrisi, terus kayak kitchen mungkin ya, kitchennya restoran ya, mungkin yang terkait main kitchen ya, ataupun pusat kitchennya dia harus steril. Lalu ada high grade seperti farmasi, rumah sakit, laboratori ya, itu dia harus high grade. Jadi penggunaan HVAC berdasarkan jenis industrinya itu jadi ada 3 ya. Ada yang low, ada yang medium, ada yang high grade ya. Kenapa penggunaan HVAC system berdasarkan jenis industrinya ya? Karena mereka mengacu pada ISO ya, ISO 14644 terkait clean room standar ya. Di mana clean room standar ini dipengaruhi oleh supply ya, supply dari si sistem HVAC. Contohnya di sini kita bisa lihat ya, ada ISO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 9. Ini yang membedakan adalah dari jumlah partikelnya ya. Maksimum partikel per meter kubik ya. Nah, dari ukuran partikel juga berbeda ya. Misalkan ini lebih kecil dari 0,1 mikron ya kan. 0,2, 0,3. Nah, contohnya ISO 1 yang di bawah 0,1 mikron itu dia harus di bawah 10. 0,2 mikron harus di bawah 2. Lalu 0,3 mikronnya dia harus 0. Harus bersih, nggak boleh ada yang 0,3 mikronnya. 0,5, 1. Seperti itu. Lalu ada ISO 2, 100 ya. Terkait 0,1 mikronnya dia harus di bawah 100. Contohnya seperti itu ya. Ini clean room yang biasa dipakai di industri. Nah ini, lalu di ISO ini juga dia mengatur ya terkait air change, lalu filter covernya seperti apa, filter efisiensinya pakai apa, gitu ya. Mereka juga mengatur seperti itu. Lalu ceiling panelnya seperti apa, wallnya seperti apa, flooring covernya seperti apa, flooring base-nya seperti apa. Jadi di sini diatur ya di ISO 14644 ya. Jadi terkait clean room itu akan diatur di sini. Tapi kembali lagi buat teman-teman, standar mana yang mau dipakai ya. Komponen utama pada sistem HVAC ada chiller ya, chillernya sendiri ya. Mungkin teman-teman bagi yang belum tahu ya, chiller ada 2 tipe ya. Ada air cool, ada water cool. Air itu kalau dalam bahasa Indonesianya udara ya. Jadi chiller yang didinginkannya dengan udara. Lalu ada water cool. Jadi chiller yang didinginkannya oleh air, water ya. Oke, ada chiller, 2 ada AHU atau air handling unit, ada chiller supply pump, chiller
return pump, cooling tower, heat exchanger atau yang supply panas ya. Lalu ada exhaust atau fresh air fan ya. Ini komponen utama pada sistem HVAC. Oke, sekarang kita akan lanjut ke chiller ya. Chiller, fungsi chiller adalah mengubah suhu air sesuai dengan settingan yang dibutuhkan ya. Jadi instalasi pada HVAC ya di industrial itu isinya air ya. Beda dengan yang di rumah. Kalau di rumah biasanya kita pakainya freon ya. Fluida yang mengalir di chiller itu air ya. Lalu air itu didinginkan oleh freon yang ada di chillernya sendiri ya. Ada di evaporatornya sendiri. Nah, umumnya biasanya ya chiller biasanya yang disuplai ke unit ya, ke AHU atau FCU itu biasanya di bawah 10 derajat ya, 8, 9, bahkan sampai 6, bahkan sampai 5 derajat ya. Tergantung kebutuhan dan spesifikasinya ya. Jadi tergantung kita maunya yang berapa nih, suhunya mau didinginkan berapa ya. Kalau kita mau membuat ruangan cool room atau cool storage beda lagi ya, bukan jenis seperti ini ya. Bukan jenis seperti ini chillernya. Mungkin seperti Bitzer ya, dia bisa sampai minus 30, 40, 50. Jadi di ruangan itu bisa sangat dingin. Jadi namanya ruangan cold storage. Contohnya seperti itu ya. Mungkin ada yang sudah tahu yang di kiri ini apa, yang di kanan apa ya. Bagi yang belum tahu, ini yang di kiri ini air cool chiller ya, bentuknya kayak gini ya. Lalu yang di kanan ini water cool ya. Nah, saya akan membahas apa sih kelebihannya, kekurangannya dari air cool ya. Kalau dari sisi harga nih, kalau untuk air cool itu lebih murah. Dia pasti yang ini lebih mahal. Terus dari sistem si air cool ini lebih simpel dibandingkan water cool karena komponennya water cool pasti lebih banyak, ada tambahan lagi cooling tower ya. Lalu perawatannya di si air cool ini lebih mudah. Ini agak ribet karena komponennya banyak ya. Tapi apa sih kekurangannya dari air cool ini ya? Kalau kita membicarakan efisiensi kelistrikan ya, kalau pemakaian besar water cool lebih efisiensi dibandingkan ini. Biasanya water cool itu COP-nya ya, yang video nomor 1 ya, video seri 1 saya sudah bahas terkait COP ya. Biasanya COP water cool ini lebih tinggi daripada air cool ya. Jadi teman-teman kalau pemakaiannya besar lebih bagus water cool ya. Lalu terkait kapasitasnya biasanya yang besar-besar itu di water cool ya. Nah, satu lagi mungkin di positifnya atau di kelebihannya water cool ini dia supply-nya lebih stabil dibandingkan dengan air cool ya. Dibandingkan dengan supply yang pendingin udara, dia lebih stabil gitu ya. Itu beberapa contoh aja ya terkait kelebihan dan kekurangannya. Terkait maintenance-nya, biayanya biasanya sih water cool lebih mahal dibandingkan air cool. Oke. Sekarang kita akan membahas terkait komponen di water cool ya. Kurang lebih semua water cool chiller ya itu sama ya komponennya seperti ini ya. Ini ada kondenser, ini ada evaporator, pendinginnya ini pembuang panasnya seperti itu ya. Ini pipanya nih in out ya. Seperti itu. Jadi seperti muter gini nih, in sini, muter lagi ke bawahnya. Sama ini juga in, muter lagi ke bawahnya. Seperti itu. Lalu di sini dia didinginkan. Contohnya ini didinginkan oleh si freon. Asalnya dia melintas dinginkan. Jadi ini air yang masuk ke sini. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia banyak sensor-sensor ya. Misalnya pressure sensor, ada temperatur sensor seperti itu. Lalu ada juga kompresornya ya. Ada kompresornya ya. Ini kompresornya di sini. Ini komponen utama juga nih. 3 komponen utama di sebuah sistem refrigerasi ya. Pasti ada kondensor, ada evaporator, ada kompresor. Nah, 3 komponen itu pasti utama. Lalu di air cool ya. Sama di air cool juga ada kompresor, evaporator, dan kondenser. Ini sistem flow-nya ya. Dia hanya semuanya bersirkulasi semuanya. Nah, ini ada balikannya. Ini ada ke unitnya, misalnya ke AHU atau FCU. Nah, ini contoh aliran flow-nya ya. Flow-nya dari si water cool chiller ya. Ini dari chiller disedot oleh pompa ya. Lalu pompa ini ditransfer ke AHU ya.
Lalu dari AHU dibalikan lagi ke chiller. Contohnya seperti itu. Nah, dari AHU dia didorong lagi nih pakai pompa. Dia menghembuskan udara ya. Dia menghembuskan ke udara dari sini, lalu pakai ducting ya. Ducting ke ruangan nih. Ruangan. Nanti dari ruangan disedot lagi nih ada return ya. Baik lagi ke sini ya. Bisa disedot dibalik ke sini pakai return. Bisa juga di exhaust dibuang. Jadi tidak dibalikan ke AHU-nya. Lalu ada juga disedot dari ruangan ke AHU, sebagian masuk ke AHU, sebagian lagi dibuang ke luar. Contohnya seperti. Lalu di chillernya dia bersirkulasi juga nih. Dia bersirkulasi nih. Dari sini dia muter ke arah cooling tower untuk mendinginkan, lalu dia berputar ke pompa ya. Kalau seandainya nih kita mengatur humidity ya, humidity ruangan ya, humidity ruangan di sini. Nah, kita memanfaatkan air hangat yang di sini nih. Air hangat yang ada di air ini, aliran ini kita manfaatkan, lalu kita pakai heat exchanger ya. Pakai heat exchanger, lalu kita tarik, kita dorong ya, pakai pompa, lalu kita kirim ke AHU. Nah, AHU-nya ini biasanya ada heating coil-nya ya. Jadi balik heating coil, masuk ke AHU, dia sirkulasi, dia balik lagi sini ya, seperti itu. Lalu dia masuk sini, sirkulasi seperti itu juga. Karena di ruangan biasanya kita itu butuh oksigen ya, seperti di ruang meeting itu butuh oksigen. Jadi kita harus memasukkan udara dari luar juga ke AHU kita, fresh air ya. Kalau tidak ada oksigen ya nanti kita bakalan pusing. Kita lanjut ya. Sekarang kita akan membahas contoh aliran udara atau sistem flow di HVAC di air cooling ya, atau pendingin chiller pendingin udara. Kurang lebih sama ya, dari chiller ini diproses lalu ke sini sama ya, kurang lebih sama. Nah, bedanya di mana? Diproses di chillernya sendiri. Nah, dia ada tambahan pressure tank ya. Jadi di sini tuh untuk menekan kalau airnya mungkin kurang, dia akan dorong tambahan water supply-nya di sini. Jadi dia akan kebuka water supply-nya begitu pressure-nya berkurang. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya terkait heating-nya itu tergantung desainnya si konsultan ya. Apakah kita mau pakai panas, air panas, atau kita mau pakai ducting heater, itu juga bisa. Contoh yang digambar ini kita mau pakai air panas, jadi airnya dipanasin di sini, kita dorong ke sini. Ya, dorong ke sini. Lalu dari sini balik lagi, muter lagi ke sini. Ini dipanasin terus ya. Sampai suhu minimal misalkan 40 atau 30 di minimalnya, ditransfer ke sini. Dia hanya sirkulasi aja sistemnya, sama. Ya mungkin settingannya ini nyala. Oke, sekarang saya akan membahas terkait AHU ya. Mungkin tadi terkait chiller hanya dasarnya, gambaran besarnya aja ya. Nanti untuk detailnya ada di video selanjutnya. Jangan lupa ditonton ya. Air handling unit. Tahu yang biasa kita kenal itu AHU ya. Fungsi AHU adalah mensuplai udara ke dalam ruangan sesuai dengan settingan yang diatur atau yang direncanakan baik suhu maupun tekanannya. Jadi ini bagi teman-teman yang belum pernah lihat AHU bentuknya seperti ini. Ini one side ya. Ada juga yang double side, jadi dia itu bentuknya ke atas. Ada lagi yang ke atas. Jadi dia agak melebar, jadi dia agak ke atas. Jadi filternya ada di atas juga, di bawah ada. Jadi seperti itu. Ini salah satu contohnya aja. Ini rangkaian di dalamnya seperti apa sih? Contohnya nih ya. Ini fresh air masuk sini, di filter, lalu ada cooling coil ya. Ada cooling coil pendingin. Jadi dari chiller dia akan masuk sini nih, sini. Nah, di sini disedot ya, ada motornya disedot, dihembuskan ke sini. Dari sini saya ke sini ke ruangan. Nah, dari ruangan nanti dibalikin masuk ke sini nih, ke return. Ada yang balikin ke return, ada yang dibuang. Ya, contohnya seperti itu. Ini sedikit penjelasan apa sih komponen-komponen yang ada di sini ya. Oke. Nomor 1 itu inlet fresh air. Nah, ini fresh air ya, sedot ya. Lalu nomor 2 itu inlet return yang balikan dari ruangan, balik ke sini. Nomor 3 itu pre-filter. Ya, jadi ada pre-filter. Lalu nomor 4 medium filter. Ya, ada filter ya. Ini perbedaannya apa? Biasanya dari efisiensi penyaringannya. Misalnya ini hanya bisa menyaring 5 mikron partikelnya, debunya. Ini misalkan lebih rendah lagi, seperti itu ya. Lalu nomor 5 cooling coil. Oh, ternyata ini cooling coilnya di sini. Nomor 6 itu heating coil di sini. Jadi humidity-nya diatur. Ya.
Ada heating coil, ada cooling coil ya diatur. Lalu ada motornya di sini ya, motor supply-nya. Jadi dari sini dia disedot, dorong ke ruangan. Terus nomor 8 ini ada HEPA. HEPA filter ini dia menyaring partikel yang lebih kecil ya. Standar ISO kita atau clean room kita kelas steril. Kita bisa pakai sang HEPA ataupun PULVA ya, HEPA filter. Lalu ada di 9 ya, nomor 9 ini di supply. Ini yang ke ruangan. Nah, yang terkait ini nih, 10, 11, 12 itu biasanya ada differential pressure gauge. Jadi kita biar tahu kondisi filter ini ngeblok atau enggak sih, normal atau enggak sih, dia berfungsi atau enggak sih. Lalu ini ada lampu, jadi kita mengetahui nih, kita bisa ngintip dari luar side glass, dari side glass ini, 17, 18, 16, 16, 17, 18 ini side glass ya. Jadi ada lampunya, jadi kita bisa lihat, biar kita nyalakan, kita bisa lihat nih kondisinya dia running atau enggak, ada masalah atau enggak, kita bisa ngintip dari luar ya. Karena posisinya kalau seandainya AHU kondisinya nyala, terus tidak ada lampu, kita tidak mengetahui kondisi di dalamnya seperti apa. Nah, ini ada differential pressure gauge ya. Ini kita untuk mengetahui perbedaan tekanannya ya. Misalkan dari sini ke sini berapa, dari sini ke sini berapa tekanan. Jadi kita biar tahu, ini AC ini, filter AC ini, filter AHU ini ngeblok atau tidak. Intinya sih seperti itu. Ya. Biasanya ada standarnya dia sampai berapa pascal. Wah, udah tinggi nih. Ini harus diganti atau dibersihkan. Jadi ada tipe filter juga yang washable, yang bisa dicuci, ada yang tidak bisa dicuci. Jadi kita harus ganti ya. Lalu pastikan lagi kita harus cek spesifikasinya ya. Lalu brandnya apa, lalu ukurannya atau frame-nya ada atau enggak. Komponen di dalam AHU ya. Lagi yang belum pernah lihat, ini gambar dari komponen di unit AHU. Mungkin tadi saya sudah jelaskan filter, ya heating coil atau cooling coil, motornya seperti apa. Nah ini gambarnya. Ini filternya ya. Nah yang ini pre-filter, ini medium filter, ini HEPA filter. Dia lebih rapat. HEPA filter itu lebih rapat. Lalu di sini ada cooling coil untuk mendinginkan atau heating coil ya, supaya panas di sirkulasi di dalam sini. Ya, sirkulasi keluar. Ini motornya ya, jadi dia mendorong supaya udaranya, dia menghembuskan udara ke dalam ruangan. Nah ini umumnya kita biasanya pakai magna helix ya, ataupun ini macro helix. Umumnya bentuknya seperti ini. Untuk brand banyak ya, seperti ini 0 sampai 700, berarti dia tidak ada yang minus. Kalau ini ada yang minus, ada 0 sampai 60 atau minus 20 sampai 60, seperti itu ya. Ini kita harus pastikan lagi nih. Biasanya kalau yang untuk ini biasanya untuk yang di ruangan. Ya, ruangan ini perbedaan ruangan dengan ruangan sebelah minus atau plus ya saja, dianggaplah ya contoh koridor 20 pascal. Terus di ruangan utamanya 15 pascal. Jadi kalau kita pasang nih, berapa sih perbedaan antara ruangan yang di koridor dengan ruangan utama? Bisa juga di sini minus 5. Contohnya seperti itu. Hal apa sih yang perlu diperhatikan dalam perawatan AHU ya? Satu, kondisi filter ya. Nah, ini lihat filternya kotor ya. Lalu ini pressure dan temperatur ya. Hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan AHU, satu, kondisi filter ya. Nah, contohnya ini ada kotor ya. Ini lumayan kotor, ini kotor banget. Ya, terus sistem drain ya. Sistem drainnya berjalan dengan baik atau enggak, ngalir atau enggak gitu ya, nanti banjir. Terus kalau kita lihat di dalam AHU pada saat dia hembusan ataupun ada kondensasi di dalam AHU, apakah kondensasinya itu jatuh di bak drainnya atau dia tidak jatuh ke bak drainnya, dalam arti netes kemana aja. Itu kan berbahaya juga ya untuk AHU-nya. Lalu kebisingannya, kalau bisa kita harus cek kebisingannya nih, normalnya nih pada saat kita beli, kita pasang, lalu kita cek, oh ini normalnya misalkan 85 desibel gitu kan. Pada saat kita perawatan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, kita ukur tuh, kita lihat trennya, dia berapa sih. Ternyata pada saat tahun kedua, ternyata noise-nya makin tinggi, sekitar 100 desibel. Wah ini ada tanda-tanda nih, apakah ada bearingnya yang bermasalah, apakah ada rubbernya yang kendor, ya, ataupun rubbernya yang rusak, atau seperti apa, atau mountingnya yang rusak, seperti itu ya. Kita harus cek satu-satu. Lalu kebocoran ductingnya atau pipanya nih. Kenapa perlu diperhatikan kebocoran ducting? Kalau kita tidak memerhatikan kebocoran ducting,
nanti supply kita akan terbuang dengan sia-sia ya. Jadi AHU kita akan bekerja terus-menerus karena dia tidak mensuplai 100% ke ruangan karena ada kebocoran di ducting ya ataupun pipanya ya. Contohnya pipa si chillernya yang dari chiller ke sini ya. Itu harus dipastikan lagi. Lalu suhu inlet dan outlet kita juga harus perhatikan ya suhunya. Normalnya berapa sih inletnya, outletnya berapa sih ya. Kita ukur dari hari ke hari, bulan ke bulan ya, tahun ke tahun kita ukur. Wah, normalnya di bawah 10 inletnya ya. Tiba-tiba suatu hari kita cek ternyata 12 gitu, 12 derajat. Wah, ini ada sesuatu nih, mungkin seperti itu. Termasuk outletnya kita harus ukur juga. Lalu pressure juga sama. Kita harus ukur nih, inletnya berapa, outletnya berapa. Ya, kita bandingkan trennya. Lalu SOP, maintenance atau operation dari AHU-nya sendiri seperti apa. Kita pastiin bahwa SOP-nya sudah benar ya. Jika belum atau kita ada improvement ya kita harus perbaiki dengan kondisi yang sesuai. Sedikit ya, ini sebutkan perbedaan dari AHU ini ya. Ini AHU tipe 1, ini AHU tipe 2 ya. Karena dari perbedaan ini akan mempengaruhi harga dari penawaran si supplier ya. Kita tidak bisa menganggap murah atau mahalnya penawaran dari supplier kalau kita tidak tahu atau kita tidak bisa membandingkan spesifikasi detail AHU supplier 1 dengan AHU supplier 2. Mungkin brand boleh sama ya. Apakah tipenya sama? Contohnya seperti itu. Ataupun brandnya beda gitu kan. Tapi spesifikasinya sama enggak atau requirement-nya atau persyaratan dari kitanya sama atau enggak. Contohnya seperti ini ya. Di sini yang tipe 1 itu lebih lengkap daripada tipe 2. Contohnya nih yang kelihatan ya, side glass di sini ada, ini tidak ada. Differential pressure gauge dia ada 1, 2, 3. Ini cuma 1 ya. Lampu di sini ada 3, ini tidak ada ya. Lalu di sini filter ya. Di sini dia ada medium, pre-filter, medium, terkait filter sama ya. Lalu terkait di sini ada cooling coil, ini heating coil ya. Di sini hanya cooling coil. Nah, itu harganya pasti akan berbeda jauh. Jadi kita tidak bisa menentukan mahal murahnya harga penawar supplier atau kita mau membandingkan harga penawaran supplier kalau kita tidak bisa membandingkan apple to apple ya, satu dengan satunya. Jadi jangan sampai kita salah memilih. Wah, murah-murah ternyata komponennya banyak yang tidak ada, sedangkan persyaratan dari pemasangan AHU itu kita harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini, misalkan seperti itu ya. Oke, mungkin dari saya itu aja. Terima kasih, bisa nonton di video selanjutnya ya.